Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 8 serta kelas 12 IPS 3 dan 12 IPS 4. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senyawa turunan alkana. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang senyawa turunan alkana, ini Bapak perlu mengingatkan kembali materi-materi prasyarat untuk memahami materi ini, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Jadi dengan mengetahui, menguasai senyawa hidrokarbon ini, nanti kalian akan lebih mudah lagi dalam mempelajari senyawa turunan alkana. Baik, kita mulai dengan pembahasan materi prasyarat dulu. Pada saat kita mempelajari senyawa hidrokarbon, ada beberapa poin penting yang harus kalian ingat kembali dari materi tersebut. Yang pertama yaitu adalah jenis-jenis atom karbon. Berdasarkan jenisnya, atom karbon itu dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada yang dinamakan dengan atom karbon primer. Atom karbon primer itu yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Tentu saja kalau ada atom karbon primer, ada yang dinamakan atom berikutnya adalah atom karbon sekunder. Ya. Atom karbon sekunder yaitu adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lainnya. Kemudian ada atom karbon tersier. Atom karbon tersier yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya. Yang terakhir adalah atom karbon kuaterner, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Baik, supaya kita lebih mengingat kembali tentang jenis-jenis atom karbon ini, mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, tentukan banyak atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada senyawa hidrokarbon berikut ini. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan berapa atom karbon primernya, berapa atom karbon sekunder, tersier, dan kuaterner. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita cari jumlah atom karbon primer. Atom karbon primer itu adalah atom karbon yang mengikat atom karbon, satu buah atom karbon yang lainnya. Contohnya ini, atom karbon ini hanya mengikat atom karbon yang ini. Jadi C yang ini mengikat hanya atom C yang ini, ya. Berarti atom karbon ini CH3 ini merupakan atom karbon primer. Oh, gitu ya. Jadi atom karbon primer itu kalian bisa lihat, yaitu CH3 ini kan ya, atau atom karbon yang berada di ujungnya ya. Jadi ada berapa? Kita hitung saja. Yang pertama ini 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4, kemudian yang ini 5. Jadi atom karbon primer untuk senyawa ini jumlahnya ada 5 buah. Baik ya. Yang kedua atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder itu atom karbon yang mengikat dua atom karbon yang lainnya. Contoh, yang ini. Atom C ini mengikat dua atom karbon yang lainnya, yaitu yang pertama, ke kiri dia mengikatnya atom karbon yang ini. Tuh, yang ini. Ke kanan dia mengikat atom karbon yang sebelah sini. Tuh. Seperti ini, ya. Di atom karbon yang ini, yang CH2 ini adalah merupakan atom karbon tersier. CH2 atom karbon tersier ada lagi? Ada. Berapa? Mana? Ini juga atom karbon tersier. Ada lagi tidak? Tidak ada ya. Berarti kalau demikian atom karbon tersiernya kita hitung ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2 atom C sekunder. Berikutnya adalah atom C tersier. Atom C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Lihat yang ini, ya ini CH2 berarti ini CH. Yang ini, atom C ini disebut atom C tersier karena dia mengikat 3 buah atom C yang lainnya. Yang mana saja? Ke kiri mengikat yang C yang ini, ya. Ke kanan mengikat atom karbon yang ini, gitu. Dan satu lagi ke bawah mengikat yang ini. Ya. Yang ini namanya tersier. Waduh, ini maaf ya, ini bukan tersier. Tadi itu harusnya ini sekunder, maaf ya, ini sekunder, maaf. Ini juga sekunder, ini sekunder. Ada berapa atom karbon tersiernya? Cuma ada 1 ini. Berarti dengan demikian untuk senyawa ini atom karbon tersiernya hanya ada 1. Ini
satu atom karbon tersier. Yang terakhir adalah atom karbon kuaterner. Yang mana? Tidak ada lagi, yaitu yang ini ya. Atom ini dinamakan atom karbon kuaterner karena mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Yang mana saja? Nih, C ini ke atas mengikat yang ini, 1, begitu kan ya. Ke kanan mengikat atom karbon yang ini, 2, begitu kan. Terus ke bawah mengikat atom yang ke ini, 3. Dan ke kiri mengikat atom karbon yang ini, 4. Selesai sudah ya. Ada berapa? Ada 4. Ya, nih, ada satu atom karbon kuaterner. Ya, yang primer Anda lihat di sini. Ini CH3, 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 CH3. Nah, itu ya tandanya. Jadi kalau CH3, 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 itu sudah bisa dipastikan adalah atom karbon primer. Atom karbon sekunder, CH2, CH2. Itu atom karbon sekunder. Atom karbon tersier, CH. Nah, gitu ya. Atom karbon kuaterner ini hanya habis semuanya. Jelas ya? Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, materi hidrokarbon di kelas 10 itu ada yang dinamakan dengan materi tata nama. Ini pun harus kalian ingat. Paling tidak 10 nama senyawa hidrokarbon yang pertama. Yang pertama adalah untuk alkana. Alkana ini rumus umumnya CnH2n tambah 2. Ini untuk alkana ya. 10 deret nama alkana pertama ini Bapak tuliskan seperti ini. Untuk atom karbonnya 1, ini rumusnya CH4 ya. Kalau C-nya 1 berarti hanya kan 2 dikali 1 dapat 2 ditambah 2 di 4. Namanya ini metana. Nah, ini hanya mengingatkan kembali lagi ya. Kalau atom karbonnya 2, maka rumusnya jadi C2H6, namanya etana. Kalau jumlah atom karbonnya 3, nah, kalau 3 ini rumusnya C3H8 ya. Kalau C-nya 3 berarti kan 3 kali 2 6, 6 ditambah 2 jadi 8 gitu ya. Sekarang kalau jumlah atom C-nya 4, itu rumusnya menjadi C4H10. C4H10 ini namanya butana. Kalau atom karbonnya 5, C-nya ada 5 buah, maka rumusnya jadi C5H12. Namanya pentana. Maaf. Kalau jumlah atom karbonnya 6, ini C6H14 rumusnya. Kemudian namanya heksana. Atom C-nya 7 itu rumusnya jadi C7H16 ya, namanya heptana. Kalau atom C-nya 8 itu rumusnya jadi C8H18 namanya oktana. Atom C-nya jumlahnya 9, ini rumusnya C9H20 namanya nonana gitu ya. Kemudian kalau atom C-nya itu ada 10, ini nanti rumusnya menjadi C10H22 ya. Ini namanya dekana. Ya. Jadi Bapak ingatkan kembali ini nama-namanya. Paling tidak 10 nama alkana ini ya, harus kalian ingat ya, ingat kembali. Karena nanti dalam penamaan senyawa turunan alkana ini mengikuti nama induknya. Seperti itu ya. Contoh saja misalkan begini, kalau misalkan namanya di alkananya metana, kemudian berubah turunannya menjadi alkohol, ini jadi metanol, kayak begitu ya. Seperti itu ya, ini contoh saja. Etana jadi etanol begitu. Maka oleh karena itu Bapak mengingatkan kepada kalian ini nama 10 senyawa alkana pertama ini harus kalian ingat. Baik, ini adalah tata nama senyawa hidrokarbon yang tidak memiliki cabang. Nah, ada kalanya senyawa hidrokarbon itu memiliki cabang atau memiliki gugus. Gugusnya bisa macam-macam ya. Nah, yang pernah kita ketahui adalah gugus alkil. Gugus alkil itu merupakan gugus yang terbentuk dari alkana yang kehilangan satu buah atom hidrogennya. Cara penamaannya gampang. Ini tinggal akhiran ana diganti oleh akhiran il karena namanya gugus alkil. Asalnya ana diganti dengan il. Contoh, metana itu rumusnya CH4. Kalau salah satu atom hanya keluar atau hilang, ini menjadi CH3. Tetapi CH3 di sini ada tanda stripnya. Ini artinya dia cabang ya. Siap disambungkan begitu ya.
semula namanya metana, maka ke sini kalau jadi alkil jadi metil gitu ya. Etana namanya etana, ini jadi etil nantinya itu. Rumusnya asalnya C2H6, H-nya hilang 1 menjadi C2H5 begitu ya. Propana, propana itu kalau berubah menjadi alkil, ini namanya menjadi propil ya. Semula rumusnya C3H8 menjadi C3H7 gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada butana. Butana ini kalau berubah menjadi alkil menjadi butil ya. Dari anak diganti akhirnya jadi il begitu ya. C4H10 menjadi C4H9 gitu ya. Nah, gugus alkil ini juga terutama ini untuk propil dan butil itu bentuknya macam-macam ya. Untuk metil dan etil itu tidak ada variasinya atau di sini bentuknya lurus yang namanya metil dan etil. Tetapi untuk propil ini ada dua buah. Yang pertama yang bentuknya lurus ini dinamakan dengan N-propil atau propil saja boleh ini. Kedua ada yang dibuat cabang, jadi si CH2 ini dipindahkan ke bawah. Yang ini namanya isopropil. Ini namanya isopropil. Jadi kalau ya propil yang lurus namanya biasa saja, ini N-propil. Nah, ini harusnya ada N. N itu artinya normal. Ya, di sini N-propil artinya ini N-propil ya. N-propil artinya propil yang berbentuk lurus ya. Kalau ini isopropil. Nah, demikian juga dengan butil. Kalau bentuknya lurus, ini namanya N-butil atau butil saja. Tapi kalau bentuknya bengkok, yang pertama kalau si CH2 ini dipindahkan ke sebelah sini, ke ke atom karbon yang ujung, tapi di dekat ke ujung. Ini namanya sama seperti tadi, ini namanya isobutil, gitu. Ya. Kemudian kalau cabangnya itu dipindahkan lagi ke sebelah kanannya, ini namanya sekunder butil atau sering disingkat nih sek titik butil, ya begitu. Nah, kemudian kalau CH3 ini yang CH ini dikeataskan gitu kan. Ini jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya tersier butil atau ters butil. Atau juga ada beberapa buku yang menyebutnya neoamil. Boleh, ini sama aja ters butil dan atau neoamil. Gitu ya. Baik. Tuh, saya kira ini mungkin kemarin waktu di kelas 10 ini tidak diajarkan, tapi ini mungkin pengetahuan baru bagi kalian ya. Untuk alkana sendiri itu tadi Bapak tuliskan lagi, ini nama-namanya. Selain alkana kita juga mengenal senyawa hidrokarbon alkena. Ya, alkena itu rumusnya beda sedikit. Kalau ini CnH2n tambah 2, kalau ini CnH2n. Ya. Alkena ini merupakan alkana yang ada ikatan rangkapnya atau ya ini alkena itu adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 gitu. Rumusnya CnH2n ya. Untuk alkena ini dimulai dari etana ya. Nah, namanya itu tinggal diganti akhiran ana jadi ena. Contohnya misalkan etana, nanti kalau berubah menjadi alkena menjadi etena begitu. Semula rumusnya C2H6, maka nanti kalau jadi alkena menjadi CnH2n kan, berarti C2H4. Propana, nah, kalau menjadi alkena jadi propena, gitu ya. Rumusnya C3H8. Nah, nanti kalau jadi alkena itu jadi C3H6. Selain alkena juga kita pernah mempelajari tentang alkuna. Alkuna itu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap tapi rangkapnya 3. Ya. Cara memberikan namanya sama dengan alkana yang diturunkan dari alkana, cuma akhiran ana jadi diganti jadi akhiran una. Sama dengan alkena ini dimulai dari C2. Kalau alkananya namanya etana, nanti kalau berubah menjadi alkuna menjadi etuna gitu ya. Kalau alkananya profana berubah dari jadi alkuna ini menjadi propuna. Kalau butana jadi butuna begitu. Saya kira-kira dipahami ya. Oke. Baik, itu tata nama senyawa hidrokarbon ya. Oke, kita langsung saja supaya lebih jelasnya lagi ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini, berilah nama IUVAC senyawa-senyawa berikut ini. Ini tidak Bapak jelaskan satu persatu, tata caranya kalian bisa lihat sendiri lah nanti di buku kelas 10-nya dibuka lagi ya. Yang pertama kalau ingin menentukan nama suatu alkana kita cari dulu rantai induknya.
Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang. Tidak mesti harus lurus, bisa juga bengkok nanti. Tergantung, yang paling penting rantai lurus itu adalah rantai yang paling panjang. Untuk yang A, misalkan ini, untuk yang A. Ini rantainya bisa ke sini, bisa lurus 1, 2, 3, 4, ini kan. Bisa juga ke atas 1, 2, 3, 4, gitu ya. Atau juga ke bawah 1, 2, 3, 4, seperti itu. Atau juga di sini 1, 2, 3, 4, begitu. Jadi ini banyak cara ya. Karena baik dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, kemudian ke atas juga sama jumlahnya 4 ya. Untuk mudahnya Bapak ambil saja dari yang rantainya lurus saja ya. Tapi ini tidak mesti ya, tidak mesti. Ini Bapak ambil saja ini rantai lurusnya. Nah, ini diambil rantai lurusnya yang ini ya, ini. Ini rantai utamanya, rantai induknya. Nah, di luar rantai induk ini semuanya cabang gitu. Ini cabang. Ini cabang, ini cabang, nah, ya. Ini juga cabang, ini cabang. Ya. Setelah itu kita beri nama. Nama diupayakan memiliki cabang ini memiliki nomor yang paling kecil, ya. Nah, kalau dimulai dari kiri, ini 1, 2 sudah ada cabang, 3, 4 begitu. Ini di nomor 2 sudah ada cabang, tetapi cabangnya ada 1. Tapi kalau kita mulai dari kanan, 1, 2. Oh, nomor 2 ini sudah ada 2 cabang. Ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka diprioritaskan yang lebih banyak cabang itu diutamakan. Berarti ini penomorannya dari kanan. 1, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Ini 3 ya, dan yang ini adalah 4 nomornya. Ini dikasih nomor dulu seperti ini. Gitu ya, 1, 2, 3, 4. Karena kalau kita dari kanan ini nanti hasilnya itu menjadi 2,2,3 gitu ya. Nih kan begitu. Tetapi kalau dari kiri, dari sini, kita mulainya dari sini, ini hasilnya itu kalau dari kiri ini hasilnya akan 2,3. Nah, 0,3 nantinya kalau kita mulainya dari kiri ke kanan. Ya, begitu ya. Mana yang lebih kecil? 2, 2, 3 apa 2, 3, 3? Di belakang aja. 2 ditambah 2, 4 ditambah 3 menjadi 7. Begitu ya. Kalau ini 2, 3, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. Ini 8 ya. Berarti yang diutamakan yang kecil jumlahnya itu. Berarti yang benar adalah yang diutamakan adalah yang ini. Itu yang lebih tepat. Baik ya. Jadi namanya 2,2,3 sama gugusnya. Kalau ada 3 gugus sama maka dibeli awalan tri. Masih ingat ya? Tri. Nah, apa nama gugusnya? Nama gugusnya adalah metil. Ini kan CH3. CH3 itu metil. Maka untuk senyawa ini namanya adalah 2,2,3 trimetil butan. Gitu. Ya. Ya. Jelas ya, saya kira ini hanya mengulang saja, hanya mengingatkan kembali saja, kiranya seperti itu. Jangan sampai nanti lupa lagi begitu. Lanjut, yang nomor B. Nomor B berikan nama seperti ini. Baik ya. Kita hitung dulu, kita cari dulu rantai yang paling panjangnya dulu. Kalau dari kiri kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom karbon. Sekarang kalau ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, ini C-nya ada 2. Berarti ada 5, ada 6. Kalau Bapak uraikan, ini C2H5 ini diuraikan lagi kan ada CH2. Nih, kalau diuraikan lagi kan C-nya ada 2 nih. Nih, seperti itu. Kemudian strip di sini ada CH3 gitu ya. Nah, sekarang baru ketahuan ya mana yang lebih panjang. Apakah dari kiri ke kanan atau dari kiri ke atas. Kalau dari kiri kanan tadi sudah kita hitung ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti rantai utamanya ini dari kiri ke kanan lurus gitu ya.
kemudian ke atas, kemudian ke sebelah sini. Nih, seperti itu. Nih, seperti ini. Nih, set, begitu. Kemudian ini kita tarik dari sini, kemudian ke bawah, ke kanan. Iya. Ini adalah rantai utamanya. Gitu. Setelah itu baru kita beri nomor. Nomor dimulai agar cabang ini, yang cabang ini memiliki nomor paling kecil, lebih kecil gitu ya. Kalau dari kiri ke kanan kan 1, 2, 3, 4, nomor 4. Tapi kalau dari atas ke bawah, ini 1, ini 2, ini 3. Nomor 3 sudah ada. Berarti dari atas ke bawah ini yang lebih tepatnya. Nah, 4, kemudian ini 5, kemudian yang ini 6. Nah, begitu ya. Baik ya. Jadi namanya apa kira-kira? Nah, di nomor 3 ada metil. Rantai utamanya ada 6. Yang 6 apa namanya? Heksana. Berarti namanya adalah 3 metil heksana. Heksananya ini adalah rantai induknya. 3 ini adalah nomor cabang. Metil ini adalah nama cabangnya. Jelas ya? Jelas ya, saya kira ini karena hanya mengulang saja supaya nanti kalian tidak lupa lagi pas penamaan turunan alkana. Lanjut, contoh yang kedua itu adalah bagaimana kalau sebaliknya sekarang itu ya. Jadi dari nama kita buat rumus strukturnya. Buatlah rantai karbon alkana dan tulislah rumus molekul senyawa karbon yang mempunyai nama berikut. 2,4 dimetilpentana. Nah, jadi kita mulai dulu dari belakang kalau ini. Rantai utamanya adalah pentana. Pentana itu jumlah atom karbonnya berapa? Berapa? Ya, ada 5. Nah, kita tulis dulu. Nih, ada 5 rantai karbon. Ya, gitu. Oke, ini saya kasih dulu A gitu ya. Ada 5 atom karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini kita belum tahu di mana gugusnya, beri nomor. Bebas nomornya boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Gampangannya kita dari kiri ke kanan. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, kemudian yang ini nomor 5. Iya, sip, begitu ya. Nah, setelah itu di nomor 2, ini ada 2, di nomor 2 ada metil. Nah, ada 2 metil nomor 2 nih, tarik ke bawah. Kita kasih metil. Metil itu adalah gugus alkil, yaitu rumusnya CH3. Gitu. Setelah itu di nomor 4. Di nomor 4 juga ini ada metil juga. Nah, ini tarik lagi ke bawah. Nomor 4 ada metil. Tuh, seperti itu. Seperti ini. Nah, ini sudah 2,4 dimetil pentana. Tinggal kita lengkapi. Yang ujung ini paling ujung itu tadi berapa? Ujung itu rantai karbon atom C primer ini kan CH3. Yang tengah ini karena C-nya sudah keluar 3, 1, 2, 3, ini adalah CH gitu ya. Yang ini sudah karbonnya, rantai karbonnya ini tangannya atau ikatannya sudah keluar 2, berarti ini CH2. Yang ini karbonnya kan karbon itu golongan 4, jadi maksimumnya ada 4 ikatan. Ini yang baru keluar 3, 1, 2, 3. Maka di sini adalah CH begitu ya. Yang ini baru 1 keluarnya ikatannya, berarti ini CH3. Ya, ini kalau dilengkapi seperti ini. Nih. Seperti ini. Nih. Nah, diminta juga rumus molekulnya, rumus molekul senyawa karbonnya. Ya kita tinggal hitung aja. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7 ya. C-nya ada 7. Kalau C-nya 7, hanya ada berapa? Cn H2n ditambah 2, yaitu 7. 2. 14 ditambah 2 dapatlah C7H16 begitu ya. Bisa ya, saya kira tidak ada masalah. Nah, demikian juga dengan yang B. Dengan yang nomor B itu hampir sama dengan yang tadi. Namanya ini diminta 4 etil 2,3 dimetil heksana. Mulai dari belakang. Heksana. Heksa itu ada 6 karbonnya.
Kita mulai bentuk dulu karbonnya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bapak tulis dulu di sini biar ada yang bedain. Ini nomor B ya, nomor B. Oke. Di nomor kita kasih nomor dulu. Ini di sini nomor 1, ini nomor 2. Bebas ya kasih nomor, boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Ini bebas. Ini boleh. Ini tidak ada mengikat. Nah, tapi umumnya kita mulai dari kiri ke kanan. 4, 5, kemudian ini 6 ya, ini 6 begitu ya. Kemudian setelah itu di nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Ini nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Berarti sini kita tarik ke bawah. Ini ada CH3. Di nomor 2 dan di nomor 3. Nih, di nomor 3 ini. Ini ada CH3 juga. Kemudian di nomor 4, ini di nomor 4. Di nomor 4 ada etil. Ya, kalau etil itu C-nya ada 2 ya begitu ya. Berarti sini rumusnya kita hitung aja. Etil itu C2H, H-nya berapa? CnH2n dikurang 1 ya. CnH2n tambah 1 ya. Ini kan kehilangan 1. CnH2 C2H5. Nah, begitu ya. Setelah itu barulah kita lengkapi ini. Yang ujung ini CH3 ya, ini yang ujung CH3. Atom karbon ini yang tengah ini karena baru keluar 2 buah ikatannya, maka di sini CH2 ya. Kalau yang ini sudah 3, kanan 1, kiri 1, bawah 1. Berarti ini cukup dengan menambahkan atom hidrogen. Ini CH, ini juga sama. Ini CH, kemudian yang ini juga sama, ini CH, ini juga CH ya. Kemudian yang ini CH3 seperti itu. Ya. Dah selesai. Tinggal kita tentukan rumus molekulnya. C-nya hitung saja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tambah 2, 10 ya. Berarti rumusnya C10 gitu ya. H-nya 10 kali 2, 20 ditambah 2, 22. Nah, ini rumusnya. C10H22. Jelas ya? Saya kira ini tidak ada masalah. Ini hanya mengingatkan kembali saja waktu materi kelas 10 begitu. Jangan sampai nanti terlupakan lagi karena prinsip-prinsip dasarnya ini ada di senyawa hidrokarbon ini ya. Baik, kita lanjutkan kepada materi yang sudah kita pelajari di kelas 10 itu tentang isomer dan reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Ya, untuk isomer dan reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon Bapak tidak akan menjelaskan panjang lebar. Hanya Bapak menyarankan pada kalian silakan dibuka lagi buku catatannya waktu di kelas 10. Yang pertama isomer. Isomer itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Ya, ini rumus strukturnya berbeda, tapi kalau nanti misalkan ada ruang juga letak gugus di dalam ruangnya juga berbeda, itu juga nanti kita pelajari lebih jauh lagi ya. Yang kedua ini reaksi-reaksi senyawa karbon. Reaksi-reaksi senyawa karbon itu ada 5. Yang pertama ada reaksi substitusi, itu reaksi penggantian ya. Jadi artinya kalau suatu atom atau gugus atom diganti oleh atom lain itu dinamakan reaksi substitusi ya. Ingatlah, ini coba dibuka lagi ya di bukunya. Kemudian yang berikutnya ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini merupakan reaksi penjenuhan, yaitu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan tunggal ini sering dinamakan dengan ikatan jenuh. Maka disebut reaksi penjenuhan. Yang berikutnya ini adalah kebalikan dari reaksi adisi, yaitu reaksi eliminasi, yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap dari ikatan tunggal. Ini kebalikannya. Kalau yang ini dari rangkap menjadi tunggal, kalau ini dari tunggal menjadi rangkap. Yang keempat, ini reaksi oksidasi atau juga sering disebut reaksi pembakaran. Ini reaksi senyawa hidrokarbon dengan oksigen. Ya. Nanti kalau reaksinya berlangsung sempurna, maka ada 2 zat yang dihasilkan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air atau H2O. Gitu. Dan yang terakhir ini ada reaksi polimerisasi. Nanti ini kita pelajari pas bab polimer. Ya.
Reaksi polimerisasi itu merupakan reaksi pembentukan molekul besar, dinamakan dengan makromolekul, dari unit-unit molekul kecilnya, atau sering juga dinamakan dengan monomernya. Jadi itu untuk reaksi dan isomer nanti kita sambil berjalan kita jelaskan satu persatu. Baik, itu saja yang perlu Bapak kemukakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian terinspirasi atau mau membuka kembali catatan-catatan waktu di kelas 10-nya, ya, buku-buku catatannya. Atau kalau tidak, bolehlah kalian googling. Di Google juga banyak ya seperti itu ya. Tapi paling tidak ini diingatkan kembali. Poin-poin ini adalah poin-poin penting yang harus kalian kuasai supaya bisa memahami dengan baik materi senyawa turunan alkana berikutnya. Baik, itu saja dari Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.